Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, pada video kali ini kita akan melihat artikel yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, mungkin artikel ini bisa menjawab pertanyaan kita seputar tentang pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi artikel ini bisa kita akses di PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Baik, kita langsung melihat artikelnya. Nah, jadi ini judul artikelnya, bagaimana memilih target perilaku dalam formulir persiapan observasi kelas. Nah, kita cek formulirnya, artikelnya seperti apa. Nah, kita cek yang di sini. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa pertanyaan yang ada di sini dan jawabannya. Gimana memilih target perilaku? Nah, di sini seperti yang kita ketahui ada 3 target perilaku dan bagaimana cara memilihnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru dapat memilih minimal 1 target perilaku berdasarkan perilaku yang ingin difokuskan pengembangannya saat mengisi formulir. Nah, jadi di sini target perilakunya ada 3 dan kita bisa memilih minimal 1 dan bisa memilih 2 atau 3. Nah, selanjutnya kalau jadwal observasi nggak sesuai dengan yang diajukan apa boleh? Nah, jawabannya tidak apa-apa jika jadwal observasi di kelas tidak sesuai dengan jadwal observasi yang telah diajukan melalui PMM. Pastikan Bapak dan Ibu guru mendiskusikan perubahan jadwal dengan kepala sekolah yang akan mengobservasi untuk disepakati bersama. Nah, jadi boleh kalau jadwal yang kita sudah tentukan kemudian kita ubah. Nah, misalnya kita menulis di perencanaan observasi tanggal 5, tetapi karena ada satu alasan atau alangan atau yang lainnya, akhirnya kita mengubah jadwal observasi kita menjadi tanggal 10 misalnya. Nah, jadi hal tersebut diperbolehkan asalkan jadwal tersebut kita diskusikan kembali dengan kepala sekolah kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini bisa menjawab pertanyaan kita. Jadi banyak pertanyaan yang kita temukan seperti ini. Nah, ada yang telah menulis atau telah mengketik jadwal observasi dan kemudian diubah jadi tidak apa. Selanjutnya, apakah observasi kelas hanya bisa dilakukan di bulan Maret saja? Dan jawabannya, observasi kelas dapat dilakukan selama periode tahap pelaksanaan di bulan Februari sampai Mei. Silakan menyesuaikan situasi di satuan pendidikan dengan mempertimbangkan proses setelah observasi kelas. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa observasi kelas dapat dilakukan selama bulan Februari sampai Mei. Selanjutnya, bagaimana jika atasan saya adalah PLT Kepala Sekolah? Nah, jadi jawabannya, jika atasan Anda adalah PLT Kepala Sekolah, pada tanggal 16 Februari atasan Anda dapat melakukan konfirmasi data diri sebagai PLT Kepala Sekolah di PMM. Selanjutnya, Anda dapat memulai tahap pelaksanaan kinerja. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah beberapa seputar pertanyaan yang sering kita temukan terkait pelaksanaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi banyak sekali informasi yang kita dapatkan tentang bagaimana cara memilih target perilaku. Ternyata kita bisa memilih minimal 1 target perilaku yang menjadi fokus kita. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, misalnya seperti ini. Jadi guru tetap mengajar seperti biasa. Nah, misalnya ada yang nanya gitu. Jadi jawabannya betul, guru tetap mengajar seperti biasa sambil menerapkan perilaku kerja yang telah direncanakan. Nantinya proses mengajar guru di kelas akan diobservasi pada hari yang telah disepakati bersama kepala sekolah. Nah, bagaimana jika atasan saya seorang PLT kepala sekolah? Nah, jadi ini sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi guru dapat melakukan pelaksanaan kinerja setelah atasan mengkonfirmasi data dirinya di PMM mulai tanggal 16 Februari. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat pertanyaan berikutnya. Apakah
observasi kinerja guru harus dilakukan oleh kepala sekolah atau dapat diwakilkan? Nah, jawabannya jika kepala sekolah berhalangan, observasi kinerja guru dapat ditugaskan ke wakil kepala sekolah atau guru yang kompetensinya lebih senior untuk melakukan observasi secara objektif dan didiskusikan dengan rekan-rekan di satuan pendidikan. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan? Nah, pengumpulan dokumen bukti dukung pengembangan kompetensi dan tugas tambahan dapat dilakukan selama tahap pelaksanaan kinerja sebagai bahan pertimbangan. Nah, jadi ini bisa dikumpulkan selama tahap atau periode pelaksanaan kinerja, misalnya dari sampai bulan Juni misalnya. Nah, jadi demikian video tentang artikel yang ada di platform Merdeka Mengajar ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kita dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar ini. Nah, jadi sekian dan terima kasih atas